Halo teman Undercar Vlog, apa kabar? Semoga sehat semua ya sekeluarga di rumah. Hari ini gue akan review sebuah Isuzu D-Max tahun 2013. Kenapa gue kali ini review ini? Karena dua hal. Yang pertama, ini adalah mobil yang cukup banyak membantu juga waktu gue dan teman-teman dari IOF melakukan rescue di bulan Januari ya, untuk bencana banjir dan juga tanah longsor. Jadi ini adalah Isuzu D-Max milik dari Om Jenner dari komunitas Decap ID Jakarta. Dan mobil ini kemarin juga ikutan waktu gue pakai Triton Rescue yang gue bawa sama Arki. Ini juga jadi salah satu mobil yang ikut nemenin ya untuk bawa bantuan logistik. Yang kedua yang gue suka dari mobil ini karena ini adalah Isuzu D-Max yang 3000 cc ya. Gue seneng banget yang mesin 3000 cc nya karena juga kode mesinnya mirip sama nama gue. Enggak deng, emang gue suka yang 3000. Yaudah kita langsung lihat tiap bagiannya ya. Kita mulai dari bagian depan. Ini buat bagian depannya mukanya udah hampir nggak kelihatan ya. Bukan cuma karena ada bumper model bulbarnya, tapi juga lumayan nutup nih lampu-lampu sorot yang ada di bagian depan. Ini bumpernya pakai bumper dari Jungle. Ini adalah bumper Thailand yang juga sekarang banyak menjadi salah satu pilihan brand juga ya. Karena emang model yang bulbar kayak gini ya, emang semakin kesini ternyata bukan semakin nggak laku, tapi semakin banyak peminatnya. Padahal ini mulainya tuh dulu sekitaran mungkin sekitar 20-30 tahun yang lalu di Australia. Dan ARB ya salah satu yang pertama kali bikin bumper model kayak gini. Tapi semakin kesini ternyata banyak juga brand lain yang bikin stylenya kayak gini. Jadi pada intinya untuk konsepnya sangat Australia banget ya kalau kita lihat dari muka. Bagian tengahnya ada lampu sorot sepasang IPF. Ini kalau nggak salah harganya sekitaran 3 jutaan ya sepasang. Ini lampunya tuh yang spot, jadi pada intinya dia itu yang nitik ya sorotannya, bukan yang nyebar. Terus di atasnya ini ada lampu LED light bar. Tapi menurut gua kalau ini dipakai barengan konsepnya agak kurang sesuai dikit ya. Antara pakai ini aja, ini dilepas biar kelihatan juga muka dari Isuzunya, sama bisa juga yang ini yang dilepas. Jadi pokoknya salah satu aja sih. Karena ini kayak dua dunia yang berbeda gitu kalau gue lihat ya. Antara lampu yang masih halogen, terus model light bar yang udah pakai jenis bolam LED. Ini di mobil Om Jenner cuma walaupun udah pakai model bumper yang bulbar, tapi dia belum ada winch-nya teman-teman. Dan gue nggak pernah masalah dengan hal itu. Maksud gue gini, terkadang orang nggak punya winch, walaupun mobilnya dandanannya udah lumayan rame, itu bukan berarti karena nggak punya duitnya ya buat winch ya. Jadi pada intinya, gue suka sama orang-orang yang cukup bijak melihat winch itu sebagai barang fungsional. Jadi kalau dia emang merasa belum perlu, dia nggak akan beli winch. Karena gue sempat bilang juga teman-teman, kalau kita udah punya winch, maka kita akan memberanikan untuk membawa mobil kita lebih jauh lagi ke dalam hutan. Istilahnya gitu ya. Kalau kita tahu limitasi mobil kita misalnya, bannya masih AT, terus juga kita belum ada perangkat safety ataupun penunjang untuk off-road yang berat, tapi kita udah punya winch. Buat apa pakai winch-nya? Yang ada begitu nyangkut, orang akan bilang ban lo aja masih AT. Sementara lo udah main ke dalam-dalam yang dianggap sebenarnya kurang layak. Sayang ya. Pokoknya teman-teman dimanapun juga berada yang suka off-road, bantuin gue ya. Jangan sampai yang namanya off-road itu dicap hanya merusak mobil. Kita harus bijak, pikirkan spek dan juga medan yang dilewatin. Harus sesuai, jangan sampai kita off-road konyol. Di bagian sampingnya ini buat bodinya semuanya masih full standar ya. Nggak ada perintilan tambahannya. Paling yang menurut gue kurang sih cuma untuk side guard-nya aja atau footstep-nya. Sebenarnya sih nomor satu kegunaannya bukan masalah ada pijakan buat masuk ya, tapi buat ngelindungin bagian bawah bodi sini nih. Kalau lagi off-road nggak kena semacam batu dan sejenisnya supaya aman buat ke bodi. Dan begitu kita geser ke belakang, ini mungkin jadi salah satu modifikasi yang unik di mobil Om Jenner ya. Jadi dia ada kanopinya yang modelnya hardtop kayak gini. Jadi dia bukan pakai bahan fiber, tapi pakai bahan besi. Tapi juga dia ada campuran aluminiumnya juga. Ini yang gue suka, walaupun pengerjaannya nggak terlalu rapi banget teman-teman, tapi secara fungsinya dapat banget.
Dan Om Jenner bilang sendiri sih, ini emang dia yang berkreasi sendiri, dibantu sama temennya. Jadi untuk harganya pun juga tergolong murah ya, nggak nyampe 10 juta. Sementara kalau misalnya kita ngomongin produk-produk Australia gitu ya, yang asli kayak gini udah mahal banget gitu. Oke, kita akan bukain dulu semua pintunya di sini. Bentar. Jadi ketiga sisi bisa dibuka teman-teman. Kalau kita mau akses barang dari sisi mana aja bisa. Ini kalau misalnya gue lihat di bagian dalam, ini konstruksinya bagian atasnya udah aluminium ya. Cuma kayak pintunya gitu dia masih pakai plat besi. Jadi bobotnya masih lumayan jatuhnya ya, sekitaran 100 kilo nih. Nah di dalam sini sebenarnya apa yang dibawa kalau sekarang sih kurang lebih kayak spare part aja ya, sama toolkit. Sampai bawa dongkrak buaya nih di sini nih. Ini gua nggak tahu nih kenapa bawa dongkrak buaya juga. Nggak praktis sih sebenarnya, ini lebih cocok di bengkel aja kalau dongkrak gini ya. Mungkin ada keperluan apa kali bawa ini. Ban serepnya didiriin di sana dan itu terikat ya, nggak cuma sekedar nyender doang. Tuh, ada high lift jack. Nah ini baru yang bener nih, pakai high lift jack. Kalau dongkrak buaya kayaknya nggak efisien ya dipakai pas lagi di lapangan. Ini jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau bikin kayak gini sih juga bisa semua ya. Asal maksudnya ada yang bisa ngebantu untuk fabrikasiinnya aja gitu. Ini semuanya bikin sendiri dan kalau kata Om Jenner sih kendalanya cuma satu, gimana cara bikinnya supaya benar-benar kedap ya. Jadi permasalahannya cuma suka bocor air aja nih. Ini untuk bannya pakai Maxxis Bighorn, ukurannya 285 75 ya, pakai velgnya punya VX ring 16 nih yang dicat jadi hitam doff seperti ini. Terus ada tambahan free lock dari AVM-nya. Jadi ya kalau misalnya kita lagi on road aja, dia bisa dibikin free ya, alias nggak muter as roda ya. Jadi untuk as roda semua rasio final gearnya itu semua nggak ada yang bergerak saat ini di free-in, jadi lebih awet. Kita balikin lagi 4 wheel dulu. Ini mobilnya udah naik sekitaran 2,5 inch. Itu didapat dari pertama ini suspensinya itu pakai punya Explorer ya untuk shock breakernya, tapi untuk pernya itu tetap masih pakai per bawaannya. Jadi untuk ninggiinnya itu ditambah sama body lift. Buat yang di depan jadi masih pakai shock standarnya. Sementara buat yang di bagian belakangnya dia itu per downnya masih pakai bawaannya. Cuma dia udah ditambahin add-on spring ya. Jadi tambahan lembaran per daun yang didapat dari brand Ironman. Jadi itu untuk menambah kemampuan bawa bobotnya juga ya. Soalnya ini lumayan berat kan, sekitar 100 kilo. Belum lagi nanti begitu ditambah isiannya di dalam. Karena sebelumnya Om Jenner cerita sendiri, waktu masih pakai per daun standar ya, ambles ada-adanya di bagian belakang. Itu gue lihat sendiri itu waktu pas zaman rescue ya. Tapi sekarang sih udah aman karena dia udah sesuai untuk bawa bobot seperti ini. Oke, buat mesinnya ini dia yang gue suka. Mesin Isuzu D-Max yang 3000 cc ya. Kodenya 4JJ. Haha. Kalau ini kan 1JJ. Abaikan. Jadi mesin di mobil Om Jenner ini udah di-upgrade lagi teman-teman. Dipakein PG Bike ya, punyanya Race Chip. Jadi sekarang udah naik tenaganya sekitaran 180 HP dengan torsi 500 Nm. Itu udah lebih dari cukup sih. Dan itu mungkin jadi salah satu saran juga dari gua teman-teman buat yang pakai mobil dengan mesin-mesin diesel common rail gitu. Kalau kita mau naikin horsepower-nya dan torsinya, kita yang harus dipikirin salah satunya adalah as roda ya, atau pada intinya bagian kayak kaki. Kalau untuk di D-Max gini dari pengalaman teman-teman juga, kalau dia udah di atas 180 HP ya, udah masuk 200 sekian gitu, yang suka kena itu CV joint ya, atau as roda yang bagian depan. Apalagi yang belum dikasih drop kit. Kita bakal lihat drop kitnya nih. Oke teman-teman, ngelanjutin buat suspensi. Jadi di D-Max Om Jenner ini selain udah diganti untuk shock breakernya, itu untuk gardan depannya udah dipakein drop kit. Drop kit pada intinya itu ngebikin posisi gardannya lebih turun lagi supaya dari gardan ke bannya as rodanya nggak terlalu nekuk, alias masih kurang lebih rata, miring dikit ya, seperti pas keluar dari pabrik. Jadi dengan pakai drop kit ini as rodanya udah kembali lebih level lagi atau rata, sehingga membuat kalau tenaga digedein dia nggak gampang kena ya, alias nggak gampang jebol. Jadi buat teman-teman yang pada ninggiin mobil-mobil dengan suspensi depan IFS
Ya mau SUV, mau double cabin. Yang perlu diperhatiin itu ada dua. Yang pertama adalah control arm untuk yang atas ya, atau upper control arm. Yang kedua adalah drop kit. Tapi kalau misalnya yang mobilnya pakai IFS cuma two wheel, itu yang perlu diperhatiin cuma upper control armnya aja. Sebaiknya diganti. Kalau apa? Kalau udah di atas 2 inch untuk lift up-nya. Karena bannya udah digedein, salah satu yang mesti dirubah itu adalah bagian penguat sasis ya. Jadi di sasis Isuzu ini kayak di Max atau MU-X, itu dia emang ada bagian tambahan sasis yang melintang di belakang roda depan ya. Itu mesti dipapas alias dipotong supaya pas ban ini belok, terutama belok ke kanan ya, dia nggak kena nih. Atau pas bagian belakang ini masuk, dia nggak mentok ke bagian ini. Ya nanti kita akan bahas detail ya, khusus untuk ninggiin mobil IFS. Kalau bagian dalamnya relatif masih nggak banyak ubahan teman-teman, masih standar. Paling yang menurut gue menarik sih ini aja ya. Jadi ini ada TC ya, atau throttle control, dimana pada intinya dia bisa merubah respon dari pedal gasnya ya, atau throttle. Jadi kita bisa bikin sensitif, digas dikit langsung nyolek. Bisa juga dibikin ya modelnya nggak terlalu sensitif ya. Paling itu, sama di bagian tengah dia ada panel untuk switch ya, mau lampu sorot dan lain-lain semua ditaruh di tengah. Sisanya radio komunikasi, terus udah yang lain relatif masih standar dan tetap nyaman kalau misalnya mau dipakai harian. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review Isuzu D-Max 3000cc punya Om Jenner. Sekali lagi gue pengen ngucapin terima kasih Om Jenner, udah banyak kebantuin juga untuk pas kita rescue di bulan Januari kemarin. Semoga banyak pahalanya dan semoga mobil ini semakin berkah nih, karena banyak berkontribusi untuk menolong sesama. Oke teman-teman, sehat semua ya sekeluarga di rumah. Sampai ketemu di video The Car Vlog yang berikutnya. Dadah!